Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Filsafat Filsafat dan Politik beserta sekretaris. Yang amat mulia, Sang Pencerah yang hadir untuk memercikan cahaya Tuhan sebagai representasi yang tertajali di dalam diri 3 orang. Yang pertama adalah narasumber Ibu Ayu Anastasia Rahman, MA. Yang kedua Bapak Ismail Bahtiar SKM. Yang ketiga Bapak Munawir Salsali Razak MA. Beserta moderator Munawir agama dulu. Munawir Salsali. Ya. Beliau adalah nama yang sama, semoga pemikiran juga sama. Para peserta yang insya Allah dimuliakan Allah dan aku mencintaimu semua. Acara yang diadakan oleh Alauddin Center for International Relations Student ini adalah acara yang menjadi basic need bagi semua insan, terutama yang menjadi pelopor di fakultas kita, yakni jurusan Hubungan Internasional, dengan judul Pendidikan sebagai Pembangunan dan Tantangan Masa Kini, tambah masa depan. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebuah hadis yang sering kita dengar kaitan dengan itu ada relevansinya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan akhirat, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dia berilmu. Ilmu sebenarnya secara aksiologis dia akan mengalami suatu perubahan tergantung dari siapa yang mengamalkannya. Apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Tinggal dilihat bagaimana perkembangannya, cara orang atau cara negara atau cara institusi untuk memprogramkan ilmu itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengambil alih daripada pemikiran dari beberapa narasumber. Ilmu pengetahuan secara epistemologis dan ontologis satu, tetapi aksiologi ilmu itu sendiri yang mengalami suatu relativitas disebabkan oleh cara pandang yang berbeda. Karena itu, kenapa kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap perkembangan pendidikan, pembangunan, dan tantangan sekarang? Setahu saya bahwa di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, orang hanya berputar pada 3 paradigma. Paradigma Kartesian, paradigma Newtonian, dan paradigma determinisme ini. Ada yang terlupakan kata mula sadra paradigma holistik. Orientasi aksiologis ilmu bukan hanya pada karakter rasio ansi, pada karakter material ansi, pada karakter eksistensialis ansi, tetapi harus holistik. Oleh karena itu semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi ini akan membuka pikiran kita, lebih menemukan paradigma-paradigma baru, agar supaya pendidikan kita khususnya di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara Asia, ASEAN, Asia, Eropa, dan Afrika, dan seterusnya. Karena itu, kehadiran beliau-beliau ini ibaratkan malaikat yang diutus oleh Tuhan, karena sejumlah pengalaman yang dimiliki dari Master of Art dan sarjana kesehatan masyarakat, tentu terjadi kolaborasi dalam sebuah rasio yang akan membangun paradigma baru. Karena itu, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber
atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Filsafat dan Politik, terutama kepada ketua jurusan yang memang selalu mengalami suatu perubahan. Ada konstruksi-konstruksi baru dalam pembangunan jurusannya. Tidak cuma-cuma kehadiran Nur Aliyah. Kehadiran itu adalah motivasi sekaligus menjadi konstruksi eksistensialis daripada sejumlah orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, semoga acara pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, hidayat, taufik, inayah, dan apabila ada kekurangan di dalam webinar ini, maka insya Allah kita sama-sama mohon ampun pada Allah dan Allah akan mengampuni. Karena itu, dalam tradisi Islam, siapa yang memulai acara dengan baca bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, maka secara tidak langsung paradigma Kartesian Newtonian determinisme telah berkolaborasi menghasilkan semua paradigma holistik. Karena itu Bapak Ibu kami hormati, saudara sekalian, mari kita membuka acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para pemateri dan para audiens. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat nun wal qalam wa yasturun. Billahi taufiq wal hidayah wallahu hadi ila sabili rasad. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Cek kalian minta pamit ada rapat direktorat. Iya, makasih Ustaz. Kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Agenda selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi terkait tema besar kita pada hari ini, yaitu pendidikan sebagai pembangunan dan tantangan-tantangan masa kini, yang akan dipandu langsung di SIPMSI selaku dosen Prodi Hubungan Internasional. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator MC untuk memberikan waktu bagi saya dalam memandu kegiatan diskusi pada pagi menuju siang nanti yang kurang lebih 2,5 jam insya Allah. Dan sesuai dengan diskusi kita yang berjudul pendidikan sebagai pembangunan dan tantangan-tantangan masa kini, menurut kami memiliki relevansi terhadap topik dan perbincangan dalam studi hubungan internasional maupun kajian-kajian lainnya. Timbul pertanyaan, apa yang menjadi distingsi dalam topik semacam ini masuk diakomodir dalam perbincangan studi hubungan internasional? Bagi saya, dalam studi hubungan internasional yang sangat berkembang hingga hari ini, tentu saja memiliki warna-warna tersendiri dalam memperdebatkan atau mendiskusikan beragam tema. Karena boleh dikatakan studi hubungan internasional lahir untuk menjembatani dari berbagai dimensi-dimensi keilmuan, khususnya dalam ilmu sosial. Sehingga kita menawarkan paradigma yang lebih jelas bahwa untuk mengkaji realitas interaksi sosial bukan hanya dalam sisi yang lebih mikro, tetapi juga dalam sisi lebih makro, di mana ada relasi antar negara, relasi antar aktor, relasi antar institusi pendidikan, dan kesemuanya dalam struktur global. Itu yang pertama. Yang kedua, relevansi berbicara tentang isu pendidikan dalam hubungan internasional, tentu saja ketika kita berbicara pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Joseph Nye, bahwa pendidikan sebagai tools dalam soft power itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dan kita bisa sederhanakan bahwa pendidikan bisa menjadi sebuah instrumen politik luar negeri sekaligus juga sebagai wadah untuk atau bagi medium bagi kita untuk berinteraksi di luar negeri ataupun menjadi bagian kepentingan luar negeri itu sendiri.
Yang ketiga, dalam studi hubungan internasional selalu mengaitkan antara relasi power. Relasi power itu didefinisikan dalam kapabilitas. Kapabilitas itu bisa diukur dalam sisi ekonomi maupun dalam sisi politik keamanan dan sosial budaya dan seterusnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan di mana diletakkan posisi pendidikan sebagai kapabilitas itu. Bagi saya bisa masuk ke segala lini. Kita berbicara tentang politik keamanan, tentu saja kita berbicara tentang kekuatan kapabilitas militer, sekaligus juga inovasi-inovasi. Nah, pendidikan ada bagian dari situ. Dalam sisi ekonomi kita melihat tentang global competitiveness, pendidikan selalu berbicara tentang kualitas sumber daya manusia. Ya, kualitas sumber daya manusia. Jadi takaran mengatakan bahwa negara itu besar atau menjadi medium power ataupun middle power ataupun menjadi the next superpower itu ketika kita tinjau ke dalam kualitas sumber manusianya. Nah, pertanyaannya apakah kita memiliki kecakapan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif? Hari ini kita akan tinjau lebih eksplisit, ya, lebih detail dalam perbincangan tentang bagaimana sih sebenarnya tentang sektor pendidikan di Indonesia. Jadi kita bukan berharap untuk menghasilkan sebuah perdebatan yang sifatnya helikopter view dalam memahami tentang realitas pendidikan, tapi setidaknya kita ingin menghasilkan sebuah pemahaman yang jernih sebenarnya bahwa apa sih yang menjadi tantangan hari ini ketika kita membicarakan pendidikan, kemudian bagaimana kita merespon tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam sisi domestik, kemudian dalam sisi global. Tentu saja dalam perbincangan globalisasi, yang saya ampu sendiri dan bersama teman-teman yang lain, isu ini relevan juga untuk kita kaji dalam mata kuliah yang tersedia, sekaligus juga menjadi bahan penelitian di hari esok, karena beberapa alasan mendasar yang tadi saya sebutkan. Di sisi lain, saya melihat bahwa ada tantangan yang cukup besar yang kita hadapi dalam sektor pendidikan. Sebagai pengantar saja ya, dalam untuk mendiskusikan diskusi ini, bahwa kita menghadapi dua skenario besar dalam perubahan global. Pertama adalah demografi yang terus meningkat, kemudian teknologi, dan terakhir ditambah faktor X atau biasa disebut oleh ekonom the black swan, yaitu COVID-19 atau pandemi global yang melakukan perubahan struktural maupun perubahan yang cukup besar dalam kondisi sistem global yang mengakibatkan pola-pola kehidupan kita berinteraksi, ya, menempuh sebuah kepentingan ataupun semua kepentingan yang sifatnya hard maupun soft itu mengalami sebuah shifting ataupun beradaptasi dengan pola-pola yang baru. Misalnya yang paling sederhana adalah bagaimana yang tadinya kita berimajinasi apakah menciptakan sebuah tatanan yang borderless world atau dunia yang tanpa batas itu adalah sesuatu yang imajinasi, tapi hari ini kita bisa membuktikan hal yang imajinatif tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang mitos lagi. Hari ini kita ditempa dengan keadaan COVID, kita lambat laun mulai terbiasa untuk berinteraksi sistem jarak jauh. Jadi seolah-olah dunia itu semakin kecil. Nah, inilah yang memisahkan perdebatan-perdebatan kemarin dengan sesuatu yang baru dengan adanya momen-momen yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Nah, bagaimana dengan sektor pendidikan? Ini tentu menjadi bahan perhatian diskusi ini. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan mengundang 3 pembicara dalam membicarakan pendidikan sebagai pembangunan, yang masing-masing pembicara memiliki subtopik yang berbeda satu sama lain. Jadi saya berharap kepada pembicara-pembicara memaparkan tentang respon terhadap tema kami yang sediakan, kemudian lebih meluruskan kepada pendiskusian secara topik yang lebih rinci. Nah, ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Munawir Razak, yang kedua adalah Ayu Anastasia, yang ketiga adalah Ismail Bahtiar. Yang menurut saya masing-masing ketiga ini telah setidaknya sebagai representasi dari berbagai elemen ataupun stakeholder masyarakat. Kita melihat dari Pak Munawir merupakan seorang birokrat yang kemudian dia sebagai birokrat di mana berfokus kepada sektor pendidikan yaitu di bawah Kementerian Pendidikan ataupun riset dan teknologi dan seterusnya. Yang kedua ada Ibu Ayu Anastasia yang berasal dari dosen Universitas Bina Gorontalo.
dan terakhir adalah Ismail Bahtiar yang seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pertama saya akan mempersilahkan Pak Munawir Razak sebelum saya memberikan waktu yang kurang lebih 25 menit, masing-masing pembicara 25 menit. Saya membacakan terlebih dahulu biodata singkatnya. Nama lengkap Munawir Razak, SIP, MA. Kemudian tempat tanggal lahir Sinjai, 10 Juni 1983. Kemudian menyelesaikan studinya di Universitas Hasanuddin, S1, jurusan Hubungan Internasional. Kemudian menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Administrasi Kebijakan Publik. Kemudian memiliki riwayat jabatan, yaitu Kepala Subbagian Pers dan Media Kemenristek, kemudian Kepala Subbagian Komunikasi Media Massa Kemenristek Dikti, kemudian Kepala Bagian Komunikasi Publik Kemenristek Dikti, dan terakhir adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi LL Dikti Wilayah IX Sulawesi. Tanpa panjang lebar, saya persilahkan Bapak Munawir untuk mempresentasikan ataupun bisa dalam suasana yang lebih cair mendiskusikan tentang topik yang kita sajikan. Dan sebagai mengingat juga karena kita sudah kemarin mengalami merayakan setidaknya Hari Guru, dan kegiatan ini sebenarnya adalah upaya dan itikat kita untuk merespon kegiatan hari besar tersebut, sekaligus juga kita berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan kami semua. Saya persilakan Bapak Munawir menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi serta rekan-rekan panitia serta seluruh peserta acara diskusi kita hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi, bisa bertemu ya untuk berdiskusi terkait topik yang sudah disediakan. Dan pertama-tama saya ingin mohon maaf karena posisi saya sekarang sedang ada di bandara, jadi mohon maaf kalau memang sebentar transmisinya kurang bagus karena saya masih mencari posisi sinyal yang bagus nih. Baik, izin saya coba share screen ya. Baik, sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang oleh teman-teman di HI UIN Alauddin Makassar untuk sharing terkait topik yang kita angkat. Saya diminta untuk menyampaikan paparan tentang respon kebijakan pemerintah terhadap tantangan-tantangan global maupun domestik di sektor pendidikan. Tapi karena saya sekarang bertugas di unit Kemdikbud yang fokus terhadap pembinaan pendidikan tinggi, maka kemungkinan mohon maaf sebentar saya mungkin lebih banyak berbicara tentang kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Baik, teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang pernah membaca roadmap pendidikan Indonesia ya 2020-2035 yang baru saja di-launching beberapa bulan lalu. Di situ mungkin teman-teman bisa lihat gambaran kebijakan pemerintah, respon situasi terkini, dan kira-kira proyeksi-proyeksi kebijakan serta program-program yang akan dilakukan selama 15 tahun ke depan. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa baca di situ. Tentu saja sangat luas, jadi saya hari ini mungkin akan sharing sedikit saja tentang karena waktu yang terbatas, lebih fokus kepada kebijakan yang sangat relevan dengan topik kita, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bersama, sekarang kita sedang berada dalam sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang memicu pertumbuhan ekonomi digital, yang indikasinya itu bisa dilihat dari perkembangan big data, IoT, kemudian cloud technology, artificial intelligence yang perkembangannya sangat cepat. Dan saya rasa itu merubah kemudian seluruh sektor kehidupan kita, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kemudian budaya, semua mendapatkan efek dari
masuknya kita ke era revolusi industri 4.0. Nah, apa kemudian dampak dari masuknya kita ke era industrialisasi digital terhadap sumber daya, dalam hal ini pendidikan? Ada tentu saja ada ancaman dan ada peluang. Ancamannya secara global ini sudah diprediksi oleh Leonhardt bahwa selama 10 tahun, sejak 5 tahun yang lalu sampai 5 tahun ke depan, itu era digitalisasi secara global akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan karena posisi manusia digantikan oleh mesin. Kemudian diestimasikan bahwa 65% murid sekolah dasar sekarang itu nanti akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada pada hari ini karena senantiasa akan berubah terus. Namun ada peluang di sana di mana era digitalisasi ini berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan pada tahun 2025 dan tentu saja secara efek pada lingkungan akan ada yang namanya pengurangan emisi karbon. Nah, efek dari ancaman dan peluang ini teman-teman adalah bahwa sumber daya manusia kita sekarang itu harus untuk bersaing secara global ataupun secara nasional itu sekarang dibutuhkan yang namanya skill-skill baru. Mungkin teman-teman pernah mendengar Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim 2 tahun sebelum dia jadi Menteri waktu masih menjadi CEO Gojek itu sudah pernah menyampaikan bahwa sekarang pendidikan di sekolah atau ilmu yang didapatkan di sekolah atau konten itu tidak lagi begitu relevan, tidak lagi begitu strategik, tidak lagi begitu berpengaruh. Kenapa? Karena yang paling berpengaruh sekarang adalah skill apa yang kita miliki. Mulai dari skill problem solving, kemudian critical thinking, kemudian collaboration. Skill-skill itulah kemudian yang menjadi kebutuhan dari sumber daya kita sekarang untuk bisa bersaing dengan sumber daya dari negara lain. Jadi ini sudah merupakan hasil survei, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang ada 5 skill yang pertumbuhan permintaan itu paling tinggi berdasarkan sektor industri. Jadi sekarang seorang lulusan perguruan tinggi kalau dia mau bersaing secara global itu tidak hanya bisa mengandalkan kompetensi yang dia dapatkan selama kuliah, tapi dia harus memiliki setidaknya 5 skill ini. Kemampuan kognitif, kemudian skill system, kemudian complex problem solving, skill proses, skill content, yang semuanya ini tentu saja mungkin tidak semuanya bisa didapatkan melalui pembelajaran secara formal di sekolah. Nah, kemudian yang jadi masalah kalau kita melihat tren dari dunia industri sekarang itu mereka tidak lagi melihat ijazah sebagai satu-satunya jaminan seseorang itu berkualitas atau tidak. Jadi kalau kita melihat 2 tahun lalu studi dari Callahan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permintaan bagi tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, yang memiliki micro credential, yang memiliki pengalaman profesional instead of mereka punya gelar sarjana. Jadi sekarang untuk bersaing tidak hanya dibutuhkan gelar sarjana. Nah, Pak Menteri juga pernah menyampaikan teman-teman bahwa sekarang kenapa kemudian tingkat pengangguran tinggi karena tidak terjadinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri, which is di mana supply sarjana dari perguruan tinggi itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini salah satu statement juga dari Kadin, dia menyampaikan bahwa sekarang para pencari kerja itu tidak lagi melihat seseorang itu lulusan S3, S1 atau lulusan dari perguruan tinggi mana, tapi yang dilihat adalah apakah orang tersebut bisa bekerja sesuai dengan kompetensi internasional. Misalnya dia punya kompetensi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional. Jadi ijazah bukan lagi karcis bagi lulusan untuk masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Dan kita lihat juga secara dari berita-berita ya bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple dan perusahaan-perusahaan besar lainnya lagi tidak lagi membutuhkan pekerja-pekerjanya itu memiliki gelar atau ijazah dari pendidikan tinggi di IBM, dan ini semua bukti-bukti bahwa ijazah bisa jadi nanti relevan.
Kenapa? Karena untuk bisa bekerja di perusahaan internasional atau bekerja di industri, itu yang dibutuhkan adalah skill-skill yang spesifik tadi, seperti problem solving, creative thinking, collaboration, dan lain-lain. Nah, kemudian pemerintah merespon itu bagaimana? Kita melihat dulu data dari BPS ya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran dari lulusan universitas. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang dimiliki oleh lulusan kita tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya kebijakan kementerian dan kebijakan pemerintah secara umum adalah bagaimana kemudian supaya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya itu kemudian relevan dengan kebutuhan oleh dunia industri maupun dunia usaha. Pak Menteri sudah sampaikan di awal saat dia dilantik, dia menyampaikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus bergerak lebih cepat agar kita bisa bersaing di tingkat dunia. Oleh karena itu, nah saya sudah mulai masuk ya ke kebijakan ya, merespon kondisi tadi di mana kemudian secara global memang terjadi transformasi besar-besaran ya, ekonomi kreatif, ekonomi digital, sehingga kemudian merespon tantangan-tantangan global tersebut. Pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncing program besar yang namanya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini saya tidak akan bahas satu persatu teman-teman, karena di sini ada banyak program yang menjadi sub bagian dari program Merdeka Belajar ini. Ada yang untuk pendidikan dasar, ada untuk pendidikan menengah, ada untuk pendidikan tinggi, ada untuk program bantuan operasional sekolah, ada untuk guru. Saya akan fokus ke program kementerian terkait pendidikan tinggi aja ya. Nah, Pak Menteri meluncing di awal tahun itu meluncing program Kampus Merdeka. Di program Kampus Merdeka ini ada 4 program atau ada 4 kebijakan yang dilakukan untuk merespon tadi tantangan-tantangan secara global. Ada yang mempermudah perguruan tinggi membuka program studi agar mereka lebih kompetitif. Kemudian sistem akreditasinya juga lebih dipermudah. Kemudian perguruan tinggi negeri itu juga dipermudah langkahnya supaya mereka melakukan supaya mereka bisa menuju ke perguruan tinggi berbentuk badan hukum. Dan yang paling penting, nah ini untuk mahasiswa, agar mahasiswa bisa bersaing, mahasiswa kemudian diberikan hak untuk belajar 3 semester di luar program studi. Ini diatur di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Bagaimana kemudian format aktivitas mahasiswa yang 3 semester tersebut? Jadi sekarang kalau adik-adik melihat ya, untuk lulus dari perguruan tinggi itu dibutuhkan 8 semester. Nah, dengan adanya program Kampus Merdeka, itu pembelajaran di kelas itu hanya bisa diambil 5 semester, sedangkan yang 3 semester itu bisa diambil di luar program studinya. 1 semester bisa diambil di program studi lain di perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester itu bisa diambil di perguruan tinggi lain, apakah itu di program studi yang sama ataupun di program studi yang berbeda. Nah, kegiatannya sangat banyak, teman-teman bisa ambil kegiatan-kegiatan misalnya magang, kemudian bisa pertukaran pelajar, bisa proyek mandiri, proyek kemanusiaan, kemudian pertukaran pelajar ya, kampus mengajar, kemudian kewirausahaan. Itu banyak yang kemudian bisa dipilih oleh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kementerian mengambil kebijakan yang cukup ekstrim dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studinya? Karena kita melihat, yang pertama, kita melihat bahwa dunia luar saat ini dengan adanya era disrupsi, kemudian kita masuk ke fase revolusi industri 4.0, kita tuh melihat dunia luar itu seperti lautan luas, yang dimana mahasiswa selama ini belajar di kampus itu seakan-akan mereka hanya belajar satu gaya berenang,
di kolam renang yang tidak ada ombak, tidak ada arus, tidak ada angin, sehingga mereka begitu lulus dari perguruan tinggi itu kaget masuk ke lautan yang luas dengan ombaknya yang sangat tinggi misalnya, mereka kaget. Oleh karena itu program Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba selama mereka kuliah, mencoba berenang di lautan dengan gaya yang banyak gaya supaya mereka kemudian bisa beradaptasi. Yang kedua, pertimbangannya bahwa sekarang untuk menguasai untuk bekerja secara profesional tidak hanya dibutuhkan satu disiplin ilmu. Jadi misalnya seorang mahasiswa yang belajar di program studi hukum, begitu nanti dia ingin menjadi seorang corporate lawyer misalnya, maka mau tidak mau dia juga harus memahami konsep-konsep ilmu ekonomi. Maka diberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk bisa mengambil program studi atau mata kuliah yang terkait ekonomi, atau dia bisa magang langsung ke perusahaan-perusahaan yang dimana dia bisa belajar tentang corporate lawyer. Begitu juga misalnya seorang mahasiswa arsitektur misalnya, untuk menjadi seorang arsitek yang yang profesional itu sekarang tidak hanya dituntut memahami teknik-teknik bangunan saja, tapi seorang arsitek juga harus memahami yang namanya antropologi misalnya, yang memahami psikologi atau sosiologi, sehingga mereka yang belajar arsitektur itu juga bisa mempelajari bidang-bidang tersebut selama mereka kuliah. Jadi saya rasa ini adalah salah satu respon dari pemerintah yang cukup baik, bagaimana kemudian mahasiswa perguruan tinggi itu bisa mempersiapkan dirinya bersaing secara global dengan memberikan kebijakan kampus merdeka seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman, 3 November lalu Presiden dan Pak Menteri meluncing episode ke-6 dari program Merdeka Belajar. Nah, ini saya rasa penting untuk kita pahami. Program ini merupakan program yang mentransformasikan dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, karena selama ini teman-teman bisa lihat secara nasional angka partisipasi dasar kita meningkat. Jadi artinya bisa dibilang dalam jangka waktu 4 tahun kita melakukan program-program transformasi pendidikan tinggi, itu berdampak pada peningkatan partisipasi kasar. Artinya jumlah penduduk Indonesia yang 5 tahun lalu hanya 25% yang mencicipi pendidikan tinggi, sekarang sudah meningkat menjadi 36%. Tapi permasalahannya itu tidak diimbangi dengan peningkatan mutu institusi. Jadi kalau teman-teman lihat percepatan atau peningkatan mutu perguruan tinggi dan mutu program studinya itu tidak begitu signifikan. Yang akreditasinya A atau unggul hanya naik 2%, yang B hanya naik 9%, dan yang C turun dari 68 menjadi 7%, karena banyak yang naik di A dan B, tapi ini masih kurang. Nah, kalau kita membandingkan antara Indonesia misalnya dengan negara-negara di Asia Tenggara saja, dari segi pendanaan pendidikan tinggi kita juga masih sangat rendah. Di Indonesia pada tahun 2020 seseorang mahasiswa yang lulus sebagai sarjana itu hanya membutuhkan rata-rata pengeluaran pendidikannya kurang lebih 28 juta atau $2.000. Dan ini bisa dibilang jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan Malaysia yang rata-rata per orang itu $7.000, atau Singapura yang rata-rata per orang itu $15.000. Kita hanya unggul sedikit daripada Filipina. Oleh karena itu, kementerian lagi-lagi mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar pendanaan untuk sektor pendidikan tinggi. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa tahun depan ada peningkatan anggaran hampir 70%. Jadi anggaran existing kita 2,9 T untuk program pada 3 skema untuk perguruan tinggi negeri 1,3 triliun, dan untuk perguruan tinggi swasta itu yang dalam bentuk program matching fund dan competitive fund itu kurang lebih 750 miliar. Harapannya apa? Harapannya dengan kebijakan ini
perguruan tinggi itu dapat meningkatkan mutunya. Jadi ada 3 yang kita ingin kejar, yaitu mutu lulusan lebih baik. Indikatornya apa? Mereka mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak. Kemudian mutu dosen juga meningkat, kualitas dosen meningkat. Mereka lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri. Dan kita juga ingin meningkatkan mutu kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha dengan cara meningkatkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Jadi ada 8 indikator kinerja utama dari perguruan tinggi yang akan menjadi objek dari kebijakan Pak Menteri yang terbaru. Yang pertama, kita ingin meningkatkan kualitas lulusan, kemudian meningkatkan kualitas kurikulum dan kualitas dosen dan pengajar. Untuk kualitas lulusan ada 2 program yang ingin kami perkuat, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian mereka juga mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui kegiatan yang tadi yang Merdeka Belajar. Kemudian untuk dosen juga kemudian kita akan dorong untuk berkegiatan di luar kampus. Mereka harus mencari pengalaman di industri atau berkegiatan tridharma di kampus lain. Dan kita juga akan mengundang para praktisi yang ada di dunia industri dan dunia usaha untuk masuk ke kampus, mengajar untuk memberikan pengalaman-pengalaman mereka selama ini kepada mahasiswa, supaya mahasiswa tahu gambaran di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian yang kita akan dorong juga adalah hasil-hasil dari para dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian, itu juga akan kita tingkatkan supaya kemudian bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, untuk kurikulum ada 3 yang ingin kita perkuat. Yang pertama, kita ingin agar program studi itu memperbanyak kerjasama dengan mitra-mitra kelas dunia, baik itu dalam urusan kurikulum, dalam urusan pemagangan, atau terkait penyerapan lulusan. Kemudian yang kedua, kita ingin proses belajar di kelas itu mengalami inovasi. Jadi kita ingin kelas-kelas atau proses belajar di kelas itu menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif, di mana misalnya kita akan meminta evaluasi pembelajaran itu dilakukan berbasis proyek kelompok atau studi kasus. Dan yang terakhir, kita akan mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu program studinya, setidaknya supaya mereka memiliki standar internasional. Baik, saya rasa itu saja teman-teman pengantar diskusi dari saya. Saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, cuman karena waktu yang tidak begitu banyak. Saya rasa nanti kita bisa lebih banyak diskusi pada saat tanya jawab sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Pak Munawir Razak, yang menurut kami sebenarnya membuka ruang diskusi baru sebenarnya dalam memperkenalkan tentang isu-isu yang mengemuka dalam tataran global maupun tataran domestik terhadap bagaimana perubahan atau shifting yang diberikan dalam sektor pendidikan. Yang menurut Munawir yang saya garis bawahi bahwa segala perubahan yang muncul pada gilirannya menciptakan sebuah disrupsi yang signifikan dalam sektor pendidikan, khususnya ketika kita membicarakan dalam sisi teknologi, di mana dia mampu merubah segala sektor. Dalam catatan yang ada, dampak yang diberikan ini yang perlu kita harus hati-hati dan juga membangun kuriositas kita ke depan, bahwa diperkirakan 1,5% miliar penduduk akan kehilangan pekerjaan. Nah, ini sebuah tantangan yang sangat besar menurut kami, bukan hanya bagi kita sebagai masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi negara. Nah, shifting apa yang akan terjadi, pola-pola pekerjaan apa yang akan dicari di kemudian hari? Apakah betul yang menurut dugaan-dugaan bahwa kita akan tergantikan dengan seluruhnya artificial intelligence, ataupun dalam proyeksi penggunaan robotik ataupun kayak bagaimana yang pada gilirannya akan menghilangkan peran-peran sumber daya manusia yang vital yang sebenarnya selama ini berlangsung. Tetapi dalam realitas kita harus tetap bersedia dalam menghadapi semacam itu. Tetapi menurut yang saya baca dalam beberapa literatur, itu semua bukan hanya dalam kesadaran dalam pemerintah, tetapi juga kesadaran dalam masyarakat, yaitu membangun sebuah kesadaran dalam berinovasi. Jadi bukan terkungkung dengan melihat saja perubahan, kemudian paham begitu saya, tapi bukan melakukan sebuah gebrakan. Nah,
sasaran yang dihendaki oleh kementerian maupun pemerintah sebenarnya adalah bagaimana merespon perubahan-perubahan seperti itu, kemudian bagaimana masyarakat kita siap dan melakukan sebuah adaptasi baru yang tidak hanya dibuktikan tidak sekedar kita melahirkan sebuah lulusan yang siap kerja semata, tetapi dia mampu meng-create pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Tapi yang menjadi dasar dalam kebijakan yang saya perhatikan baik oleh disampaikan Pak Munawir, kemudian saya baca juga berita-berita, ada satu program yang menurut saya cukup besar, bahkan bisa dikatakan juga ambisius, yaitu kebijakan Merdeka Belajar, yang menurut banyak perhatian adalah itu sebagai respon untuk melihat perubahan-perubahan, tetapi banyak kritikan-kritikan juga yang muncul bahwa kebijakan Merdeka Belajar di satu sisi adalah merespon dalam tingkat eksternal, tetapi tidak terlalu signifikan untuk mengatasi tantangan di tingkat domestik. Maksudnya tantangan di tingkat domestik, kita tertatih-tatih dalam menghadapi perubahan yang sudah ada dari luar, kemudian kita juga belum sempat untuk lebih banyak untuk mengevaluasi atau terkonsentrasi dalam persoalan-persoalan yang sudah berlalu. Salah satunya adalah tentang kualitas pendidikan kita, yang notabene kita selalu menghasilkan banyak lulusan, tetapi tidak saja terserap secara baik di lapangan kerja. Apa yang menjadi problem sebenarnya itu yang kita mau lacak. Karena pada dasarnya bicara tentang pendidikan yang menurut Pak Munawir lebih kepada juga bukan hanya tentang kualitas, tapi bagaimana keterserapan tenaga kerja. Nah, pertanyaannya bagaimana adalah ketika misalkan dia sudah berkualitas, ya, ketika sudah berkualitas, kemudian ditempa oleh keadaan yang semua sistem menggunakan artificial intelligence ataupun teknologi, ini bagaimana keadaannya? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan baru lagi di kemudian hari. Tapi yang menarik menurut saya Pak Munawir tadi yang dia sampaikan, harus ada interaksi yang kompleks tercipta antar berbagai stakeholder sebenarnya. Kalau misalkan saya tangkap dalam Merdeka Belajar ini, baik dalam sisi bisnis, mempertemukan aktor bisnis, pemerintah, dan kampus ini saling bersinergi. Jadi jangan ada gap di antara satu sama lain. Jadi kadang kita memperhatikan Pak Munawir, bisa saja ini tercipta, tetapi di kota-kota besar, kota-kota metropolis, tapi yang menjadi persoalan adalah, saya perhatikan misalkan di Indonesia Timur itu belum bersinergi secara baik. Karena di satu sisi kita mau mengejar kemajuan, imajinasi kemajuan, sementara kemampuan atau bensin untuk sampai ke sana itu kadang tidak siap. Nah, entah ada bicara tentang anggaran ataupun tentang pengembangan kualitas SDM, baik mahasiswa maupun dosen, ini tidak terserap secara baik. Itu yang akan menjadi diskusi, dan semoga teman-teman bisa lebih banyak mengkritisi soal itu. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Pak Munawir. Nanti kita akan lanjutkan ke sisi tanya jawab. Saya mempersilahkan sekarang ke Ibu Ayu Anastasia Rahman, di mana Ibu Ayu Anastasia ini adalah seorang dosen Universitas Bina Mandiri Gorontalo, ya. Dia menyelesaikan studi hubungan internasional juga di Universitas Hasanuddin tahun 2015, kemudian melanjutkan S2 dengan jurusan yang spesifik, memang dia berkonsentrasi dengan isu pendidikan, yaitu Education and International Development, yang merupakan, menurut saya ini sangat luar biasa kita menghadirkan Ibu Ayu Anastasia yang kedua yang memiliki relasi terhadap topik kita. Dan di sisi lain saya mau sampaikan kepada teman-teman, isu pendidikan memang multidisiplin ya, multidisiplin. Jadi kita bisa lihat dalam sisi international development-nya, kita juga bisa melihat dalam disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Dan sekarang Ibu Ayu Anastasia sedang berusaha menyelesaikan studi doktornya di ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Dan bagi saya, kalau dia dalam menyelesaikan tahun ini bisa menjadi lulusan termuda kayaknya. Saya berharap dan teman-teman berharap demikian. Dia kemudian menjabat dia diberikan kesempatan untuk memegang jabatan Kepala International Office dan menjadi dosen tetap di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kemudian menjadi dosen luar biasa di S2 Setia Bina Taruna Gorontalo, kemudian menjadi peneliti di bidang pembangunan internasional dan seterusnya, dan juga menjadi mitra bestari atau reviewer Gorontalo Journal of Government and Political Science, dan menjadi penulis atau menjadi kolumnis di beberapa surat kabar ataupun media-media online lainnya. Sebagai introduksi, saya rasa Ibu Ayu bisa merespon tentang kebijakan-kebijakan yang disampaikan tadi oleh Pak Munawir, sekaligus juga
saya berharap Ibu Ayu lebih mengkritisi lagi tentang sektor pendidikan di Indonesia, yang bisa saja ungkap saja secara jelas apa memang bermasalah atau cacat, atau kita harus melakukan sebuah tindakan atau gebrakan yang luar biasa supaya para pemangku kebijakan sekaligus kita juga berbenah terhadap apa-apa yang harus kita lakukan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ayu Anastasia. Baik, terima kasih Pak Asvin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Barangkali suara saya sudah cukup kedengaran ya, soalnya kayaknya kendala jaringan, jadi ada beberapa kata-kata mungkin yang keridim. Yang saya hormati Ketua Jurusan Departemen Hubungan Internasional, kemudian kepada Bapak Dekan 3 tadi mahasiswaan yang telah membuka kegiatan tadi. Khususnya mungkin terima kasih banyak ke Center of International Relations Studies di University of Alauddin. Terima kasih telah mengajak saya untuk sharing bersama senior-senior saya, gitu ya, guru-guru saya, bisa saya katakan. Karena beliau-beliau ini sudah punya pengalaman yang panjang sebagai praktisi pendidikan gitu. Kalau saya pribadi, background saya dosen biasa dari Gorontalo ya, tapi memang saya fokus konsentrasi area riset saya adalah tentang pembangunan pendidikan gitu. Jadi kehadiran saya di sini Pak Asvin bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman, tapi mungkin ini Allah mengkehendaki saya untuk dapat giliran untuk sharing lah gitu ke teman-teman sekalian. Saya langsung share screen aja. Bismillah. Oke, jadi topik yang diangkat adalah tentang neoliberalism atau neoliberal trap in higher education. Permasalahan kemudian bagaimana kebijakan sekarang itu menurut saya dan riset-riset yang telah kami lakukan itu mungkin akan dijelaskan dengan saya. Salah satunya karena menurut saya topik pembangunan dan pendidikan itu masih under research atau under developed di Indonesia. Masih sangat sedikit researcher atau peneliti-peneliti yang mau concern ke bidang ini gitu. Padahal istilah pendidikan sebagai alat pembangunan sendiri itu sudah sangat lumrah diulang-ulang oleh politisi maupun akademisi gitu. Tapi kita sendiri secara akademik belum ada kajian mendalam tentang ini. Karena waktunya singkat, saya akan coba untuk 5 menit, mudah-mudahan bisa. Saya akan bawa dari 3 konten. Yang pertama, saya akan bicara tentang bagaimana neoliberalisme sebenarnya menciptakan ilusi pasar untuk pengelolaan pendidikan tinggi dan bagaimana itu bisa sebenarnya ya berdasarkan hasil riset memperburuk kesenjangan yang terjadi di berbagai negara. Kemudian yang kedua, saya akan bawa ke konteks Indonesia, bagaimana perguruan tinggi ini dan pendidikan tinggi sebenarnya merupakan aset yang luar biasa besar bagi pemerintah maupun masyarakatnya gitu ya, baik dari Gini ratio peningkatan GDP-nya maupun human rights-nya. Saya juga akan ngomongin tadi sempat dibahas juga tentang overhype innovation atau terlalu seringnya inovasi dikonotasikan sebagai hal yang positif. Lalu gitu bahwa inovasi juga menghasilkan ekses negatif gitu. Kemudian yang ketiga, saya akan address the elephant in the room gitu ya. Kalau kita bahas inclusivity of education, kita pasti bahas tentang entry barriers dari beasiswa dan lulusan gitu ke pasar tenaga kerja seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh senior saya Pak Munawir. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke neoliberalism manifest. Neoliberalism ini sebenarnya adalah sebuah kata yang terlalu sering digunakan, overly used, banyak sekali misinterpretasi di dalamnya, sehingga riset tentang neoliberalism in education ini sangat penting untuk kita kembangkan. Kalau bicara neoliberalism in education, kita akan bicara tentang bagaimana ideologi pasar masuk ke dalam pendidikan. Ideologi pasar itu diantaranya adalah menghadirkan pendidikan itu selayaknya produk seperti jasa dan juga barang gitu. Nah, kalau kita cerita tentang paradigma ini ya, neoliberal pendidikan ini di seluruh dunia ini sudah terjadi fenomena global sebenarnya hampir di seluruh dunia. Cuman kalau saya lihat ada alasan yang berbeda gitu. Kalau kita lihat kecenderungan di utara, negara-negara di utara, negara-negara developed country, negara-negara seperti US misalnya, justru sekarang itu mereka sedang pragmatisnya melihat pendidikan tinggi. Banyak yang menganggap pendidikan tinggi itu sebenarnya adalah hal yang tidak terlalu
signifikan gitu pengaruhnya untuk ekonomi atau wealth dari dia sendiri sebagai individu. Di sini ada data higher education di United States, telah dilakukan survei oleh Gallup Poll, kemudian didapati bahwa dari tahun 2013 sampai 2019 itu terjadi big shift in the age cohort antara 18 sampai 29. Turun hampir berapa nih? Turun hampir 20% gitu. Minat mahasiswa Amerika Serikat untuk studi pendidikan tinggi. Sehingga penyebabnya ketika diteliti adalah salah satunya adalah pasar perguruan tinggi di US itu totally kapitalis, jadi tidak ada intervensi seperti halnya yang kita lihat di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, dan ada juga student loan, beban student loan atau utang mahasiswa yang luar biasa besar di US sana. Untuk mengembangkan skill-skill, kalau yang dibilang Pak Munawir tadi adalah micro credential daripada degree credential. Nah, kemudian kalau di South sendiri di kita di Indonesia gitu ya, kita pemahamannya tuh masih akses dari sebenarnya yang terjajah. Otomatis punya semangat yang 2 kali lipat lebih besar untuk bisa merdeka secara kognitif gitu. Jadi kita bisa lihat fenomenanya juga di Afrika Selatan, UWC atau University of Western Cape itu termasuk tinggi, masuk 200 besar dunia. Ini kita Afrika loh. Afrika Selatan sampai ini power nations-nya masih banyak yang masuk dari barat gitu, termasuk French. Nah, sehingga menurut saya ada alasan yang berbeda kenapa di Indonesia kita perlu lebih semangat lagi untuk mengedepankan pendidikan tinggi karena kita ingin merdeka secara kognitif gitu. Kedua, kalau kita bicara meritokrasi, kan selalu mengaitkan dia dengan meritokrasi. Meritokrasi itu adalah sistem yang dilandaskan pada standar yang begitu luar biasa, hingga otomatis akan meningkatkan kualitas karena yang akan masuk perguruan tinggi adalah mereka yang benar-benar pintar, yang masuk ke perguruan tinggi negeri apalagi benar-benar pintar gitu. Jadi benarnya 3 kali. Sementara pertanyaan yang kemudian di-raise oleh peneliti adalah is it really kalau memang meritokrasi to improve education quality, how quality, gimana aksesnya gitu. Kalau kita bicara soal sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia gitu ya, ini tadi sedikit penjelasan tentang US ya, bahwa ada student enrollment atau APK di US sendiri itu turun 11% sejak tahun 2011 gitu, dan ini menyatakan pragmatisme dari Barat. Yang adalah untuk adalah competition index. Nah, menurut seperti Amartyan gitu misalnya mengkritik GCI ini sebenarnya itu menggunakan single ESR. Atribusinya terhadap ekonomi mikro gitu. Jadi ini kemudian jadi salah satu kritik juga sebagai ekses dari adanya neolib pendidikan. Nah, kalau tadi saya kan bilang bagaimana pengaruh meritokrasi, yaitu ideologi neolib ini yang menjadi meritokrasi ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kita kasih contoh di Singapura aja deh. Singapura itu adalah negara meritokrasi di mana tesnya itu sangat luar biasa ketat. Sehingga orang yang masuk di masyarakat Singapura sendiri itu sangat susah universitasnya, dan banyak yang akhirnya pergi ke UK, akhirnya pergi ke US untuk studi S2 gitu. Dan banyak teman-teman saya waktu di kampus dulu itu yang menerapkan sistem meritokrasi antaranya Singapura dan China. Ternyata di balik bisa Singapura dan juga Singapura, ternyata ada fenomena kesenjangan, ada gitu, ada kelompok-kelompok masyarakat menengah bawah yang kemudian itu tidak menjadi Putus yuk. Ya, ternyata jaringan di Gorontalo ternyata putus. Keluar. Padahal Kalau saya komunikasikan lagi ke ini.
Maaf, ada kendala teknis. Oke. Lanjut yuk. Lanjut. Oke. Ya. Mau ini di Gorontalo jadi ya itu loh struggle-nya. Oke, jadi Singaporean meritocracy itu seperti itu. Anak itu masih cukup dibilang struggle untuk menikmati the luxury of higher education. Nah, kalau kita melihat ke Norway misalnya ya, Norway ini kan dia salah satu yang sistem pendidikan tinggi yang dijadikan idola oleh banyak masyarakat di seluruh dunia ya, bahwa pendidikan tingginya gratis seperti Jerman. Jadi ada konsekuensi juga di balik kegratisannya pendidikan tinggi di Norway. Misalnya pajaknya luar biasa tinggi, itu salah satu yang harus kita sadari bahwa ada take and give di sana. Nah, Norway itu menerapkan perguruan tingginya gratis, tidak ada SPP, no tuition fee, all the public uni, termasuk mahasiswa internasional yang datang ke sana itu juga completely free. Karena mereka bukan based on meritocracy, tapi mereka based on human right gitu. Jadi konsekuensinya sekarang persoalan mereka bukan persoalan pengangguran, tapi persoalan work-life balance gitu. Saking banyaknya employee di sana, mereka jadi bingung bagaimana cara mengimbangi dengan kesehatan mental. Negara ini kalau kan negara-negara di seluruh dunia tuh kita berada di posisi mana gitu. Kalau saya tentang Cindy, dia ada di perguruan tinggi tapi sementara kalau di Indonesia kita masih ada di below average science performance dan below average equity in education. Sampai kita itu di potret ya kurangnya Tampaknya putus lagi. Ternyata jaringan Gorontalo lebih sulit ya. Gimana yuk? Ulang lagi yuk. Oke. Waduh. Ya, udah gitulah ya. Pokoknya ini adalah skemanya lah kalau dibagi 4 gitu. Nah, salah satu yang Asvin greget sekali tadi, Pak Asvin greget sekali tadi untuk tanyakan, kenapa sih neolib kemudian menjadi problematika yang dipikirin banget sama peneliti pembangunan gitu. Jadi quasi market ini adalah sistem di mana pemerintah itu memfasilitasi open competition, artinya silahkan kamu berkompetisi satu sama lain, tapi di sisi lain juga ada konsep pasar tertutup untuk memanage administrasi dan juga keuangan. Nah, ini kita lihat jelas sebelum Pak Nadiem Makarim nih ya. Kelihatan lah gitu bagaimana financing dan administrasi, misalnya administrasi yang harus diurusi oleh dosen-dosen itu luar biasa beratnya, sehingga lebih banyak mengurusi hal administrasi daripada mengembangkan metode belajar gitu atau mengembangkan kurikulum. Jadi jangan heran kenapa kurikulum kita itu ya segitu-gitu aja gitu, karena too much administering is put there gitu ya. Nah, financing juga seperti itu. Nah, sebentar saya akan jelasin dikit tentang Pak Nadiem ini ya, si revolutionizing education in Indonesia gitu. Nah, financing juga seperti itu. Nah, sekarang kita bicara masalah real aja deh. Problemnya pendidikan di Indonesia itu sekarang adalah akses gitu. Kenapa akses? Kenapa saya katakan akses? Karena distribusi perguruan tinggi yang sebentar juga ada slide-nya di Indonesia itu bisa dikatakan tidak semua representatif daerah-daerah tertinggal itu tidak semuanya punya akses yang sama terhadap perguruan tinggi. Nah, ini juga terorientasi pada market ideology, memang akses menjadi masalah, dan yang kedua, kualitas juga menjadi masalah. Adanya gap quality antara small and big universities. Jadi, kota-kota besar punya perguruan tinggi bagus, kota-kota kecil punya perguruan tinggi biasa aja. Sehingga jangan heran kenapa lulusan yang dihasilkan juga ya seperti itu saja gitu. Ini kebanyakan mendominasi di third world countries. Nah, selanjutnya ini saya akan ngomongin Pak Nadiem ya. Jadi di sini karena sebelumnya itu kita orientasinya masih belum jelas ya pendidikan tinggi kita, apakah kita mau ke welfare. Pada saat COVID ini khususnya ya, Menteri Nadiem itu memperlihatkan kecenderungan menerapkan welfare approach, yaitu approach-nya Norway country atau Norwegian countries gitu, atau
Scandinavian countries dengan mendebunk the myth of Indonesian education funding. Sebelumnya kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata negara itu mampu loh beliin pulsa misalnya buat mahasiswa dan buat dosen gitu. Negara mampu menggelontorkan anggaran segitu banyak untuk memberikan upah tambahan untuk dosen dan guru dan 2 juta tenaga pendidik lainnya. That's di mana saya katakan bahwa Nadiem berhasil merevolutionize higher education dan education in another level gitu. Karena kita ternyata siap secara fiskal dan monetary, Indonesia tuh siap dan banyak uangnya gitu untuk ngebantu banyak orang. Nah, sehingga ekspektasi kemudian kita raise Pak Munawir bahwa barangkali di masa depan kita akan ketemu perguruan tinggi negeri yang gratis untuk masyarakatnya gitu. Pasti ini perlahan tapi pasti, tapi ini di tengah pandemi apalagi menurut saya adalah sebuah prestasi yang kita perlu apresiasi untuk Menteri Nadiem gitu ya. Sekarang kalau kita ngomongin masalah Indonesia's context gitu, saya sebenarnya sudah menyiapkan data-data, tapi saya takutnya jaringannya mati lagi, jadi saya nggak usah bacain terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini kita kan tahu ya bersama bahwa di Indonesia itu ada seringkali kita terlalu menggunakan kata-kata bonus demografi, tapi what is it really gitu? Apa sih bonus demografi itu? Ya itu berarti 68 sampai 65 tahun gitu maksudnya. Jadi BPS sampai sejauh ini itu sudah mencatat ada 7 juta jiwa mahasiswa di Indonesia yang tadi diberikan bantuan subsidi ya. Atau datanya itu 1,7 triliun per bulan harus digelontorkan negara untuk pulsa misalnya gitu. Kemudian dalam konteks Indonesia kita bisa katakan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Awi tadi, APK kita memang meningkat gitu. Tapi jika kita bandingkan dengan negara-negara sekitar, APK kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya gitu. Padahal secara populasi tadi kita bonus demographic divisionnya Oktober 2018 ada gross enrollment rate atau APK kita itu masih lagging behind Malaysia and Singapore gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya menurut saya pribadi merupakan ekses dari lamanya kita tidak apa ya tidak tahu orientasi kebijakan pendidikan kita itu ya open market gitu, sehingga aksesnya ya ke pengambilan kebijakan yang yang kita rasakan gitu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ini jumlah perguruan tingginya ada 4.600 jumlah perguruan tinggi, sehingga ini menjadi aset yang luar biasa besar kalau mutunya kita tingkatkan gitu. Tapi ketika kita lihat lagi datanya, ternyata dari 4.000 ini 3.000 lebih itu adalah perguruan tinggi swasta gitu. Sehingga negara harus mengakui bahwa negara tuh dibantu luar biasa oleh swasta untuk memberikan akses pendidikan gitu. Ada sekitar 80% akses ke low and middle income household yang tidak bisa dibuka perguruan tinggi negeri di daerah gitu. Nggak mungkin gitu. Unhas datang ke Kabupaten Boalemo di Gorontalo itu that's impossible. Nah, selanjutnya setelah pandemik ini potrenya ke pendidikan tinggi adalah ternyata ini adalah pembacaan para peneliti tentang pembangunan pendidikan tinggi di tengah pandemi. Ini akan semakin menyulitkan si APK tadi. APK kita yang sudah suffer akan semakin suffer dengan pandemi ini gitu, karena begitu banyak hal yang terjadi di saat bersamaan. Nah, ini ada higher education multiplier effect gitu ya. Saya akan ngomongin masalah Sulawesi Selatan. Jadi higher education ini punya potensi yang luar biasa. Saya menulis di beberapa kolom tentang Indonesian soft power. Jadi saat ini saya sedang menulis disertasi saya S3 mengenai diplomasi pendidikan tinggi. Jadi how to sell our higher education in international level kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin multiplier efeknya, misalnya contohnya socio-economic contribution di Sulawesi Selatan aja. Gitu kan, di Sulsel kan sekarang ada 265 perguruan tinggi. Ini datanya 2018 ya, mungkin sekarang berubah, Pak. Kemudian di 2018 sendiri itu seperti laporan Dikti, per tahun minimal ada 500.000 mahasiswa, gitu kan, 84.000 rata-rata mahasiswa baru. Bayangkan 84.000 mahasiswa baru ini memutar perekonomian Sulawesi Selatan alone gitu, dengan misalnya menggunakan kos-kosan, food and beverage, beli GoFood, apa segala macam, atau kalau belum ada GoFood ya Warsis gitu ya, ke Unhas gitu, pajak makanan di restoran, kemudian transportasi, PT-PT, berapa tuh 84.000 orang yang memutar perekonomian di Sulawesi Selatan, belum lagi kalau ada naturalisasi
ya, misalnya pernikahan antar daerah terus istrinya dibawa ke Sulawesi Selatan, diboyong anaknya apa segala macam, akhirnya menambah pundi-pundi keuangan juga sebenarnya seperti itu. Nah, jumlah dosen belum lagi kalau kita tambah jumlah dosen dan mahasiswa aktif ya. Menurut data yang didapatkan 412.000 mahasiswa aktif tambah 15.600 dosen. Kurang lebih ada 427.000 misalnya. Sehari misalnya mereka belanjakan duit 50.000. Itu aja udah minimal tuh ya 50.000. Potonglah makan siang, makan pagi, makan malam gitu per orang. Satu hari tuh Sulsel sudah mendapatkan kontribusi sekitar 21 miliar gitu ya. Sudah ada 640 miliar per bulan gitu. Kemudian dikali 12 gitu, sudah ada 7 triliun per tahun. Sehingga saya sangat senang hadirnya Pak Ismail di diskusi kita saat ini, bahwa daerah atau setiap provinsi itu juga harus aware gitu bahwa potensi masing-masing provinsi gitu. Kalau misalnya kita lihat ya kontribusinya dana 7 triliun per tahun itu, taruhlah diambil 1 triliun dikasih ke LLDK wilayah 9 untuk dikelola dikasih ke perguruan tinggi, itu kan anggaran daerah nggak goyang ya, bener ya Pak Awi ya. Jadi kalau dititipin 1 triliun aja dari 7 triliun ini kan APBD Sulsel tuh terakhir anggaran belanja daerah ya di Sulsel tuh 10,4, artinya kontribusi perguruan tinggi di Makassar tuh 7 triliun, APBD kita 10 triliun, bayangin kontribusinya sebuah perguruan tinggi memajukan provinsi. Jadi kalau bisa saya katakan, Sulsel tuh berkembang karena perguruan tinggi, karena ada 256 perguruan tinggi yang membawa masuk banyak orang gitu. Malah bukan sektor pariwisata ya, harus diakui gitu. Kemudian yang kedua soal labor competitiveness. Otomatis Jawa Barat itu karena tahu bahwa Bandung dan sekitarnya adalah pusat pendidikan yang seksi buat mahasiswa Indonesia, maka Pemdanya menggelontorkan 50 miliar gitu per tahun untuk bantuan pendidikan. Ini kan luar biasa ya. Inisiatif-inisiatif seperti ini kalau ada DPRD biasa gitu. Kemudian yang kedua labor competitiveness. Masih azan apa saya lanjutkan atau gimana ya? Lanjutin aja ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua ada labor competitiveness gitu. Labor competitiveness ini masih didominasi oleh blue collar gitu. Kita kalau lihat distribusi tenaga kerja seperti yang disampaikan Pak Munawir tadi, rata-rata tuh lulusan SD, SMP, SMA gitu ya. Masih lebih besar porsi orang yang lulus di SD, SMP, SMA dibandingkan perguruan tinggi. Sehingga mereka-mereka ini kerjanya blue collar worker itu kerah biu, nggak menjamin kesejahteraan seperti itu. Nah, sehingga menurut saya inovasi juga harus dikelola sesuai dengan kebutuhan pembangunan ya. Misalnya harus mempertimbangkan needs-nya apa, kemudian dikoneksikan dengan supply. Yang berarti kalau kita melihat needs, berarti harus ada pertimbangan hak asasi manusia di sana, soft power. Nah, ini soft power kajian saya. NAI tadi sudah disampaikan oleh Pak Aswin tadi di awal, NAI itu adalah salah satu pemuka untuk soft power di bidang education. NAI pernah bilang bahwa pemerintah itu harus bisa memanfaatkan perguruan tinggi sebagai aktor dalam diplomasi global. Misalnya seperti China dan UK nasional, menarik peneliti berbakat dan juga menarik international students. To be honest, Australia sekarang struggling ekonominya karena international students nggak bisa masuk ke Australia. Berarti international students indeed is one of the most biggest income gitu from some of the countries. Kemudian kampus itu dapat menjadi daya tarik dalam semua negara untuk mengunggulkan atau mempromosikan budaya, kemudian kebijakan politik, kemudian ada keunggulan intelektual di sana gitu. Ini di luar daripada nilai ekonomi ya. Kalau nilai ekonomi kan bisa dibayangkan ya, misalnya di UK ini di dalam tulisan saya 10 tahun terakhir tuh international students-nya mainnya aja, maksudnya interaksi setiap hari, belum tuition fee, belum visa gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ada well-being dan HDI. Nah, well-being ini ingat bahwa dampak dari pendidikan itu, positif dari pembangunan pendidikan bukan hanya ekonomi, tapi ada dampak lain yang bernilai non-ekonomi yang harus kita perjuangkan di sana. Gitu. Karena dalam pendidikan membuat orang menjadi lebih aspek pengetahuan di dalamnya, ada aspek kesadaran di dalamnya. Jadi ada, misalnya contohnya deh, orang yang berpendidikan itu dapat menurunkan pernikahan dini misalnya. Ada rasa ingin tahu di dalamnya, ada curiosity
sustainability, ada well-being, ada apa misalnya, atau leisure, entertainment. Kemudian ada kesadaran untuk literasi finansial, kepedulian lingkungan seperti tadi sudah disampaikan gitu. Bahkan kalau orang yang cenderung pendidikan tinggi, kalau dia sudah pahami isu-isu lingkungan, dia nggak akan dia nggak akan bersumbangsi begitu banyak terhadap isu-isu lingkungan gitu. Maksudnya tidak akan menambah beban lingkungan gitu. Malah akan meriset tentang manajemen sampah, energi terbarukan, green sukuk misalnya. Dan contoh yang paling sederhana deh, ibu yang ini ada risetnya, ibu-ibu yang memiliki pendidikan tinggi itu pendidikan ini harus diperjuangkan bukan karena hanya ada nilai ekonomi di dalamnya, tapi juga ada begitu banyak nilai internal yang yang patut untuk kita perjuangkan gitu. Nah terakhir, slide terakhir saya, belum ya, ini ada 2 phases of innovation. Tadi kan sempat disinggung nih masalah inovasi gitu ya. Halo? Ya, lanjut. Dengar yuk. Oke. Ada 2 phases of innovation. Jadi pertama kalau kita lihat sekarang kan generasi YouTube banget tuh ya. YouTube sebagai tempat untuk mencari entertainment. Tapi belakangan kritikus-kritikus ini mulai muncul dengan bilang bahwa YouTube itu tidak berfaedah, maka muncullah konten-konten edutainment gitu, konten-konten yang bisa mengedukasi gitu kan. Kemudian di satu sisi YouTube itu menurut saya meliberalisasi hak terhadap pengetahuan gitu. Jadi kita tidak lagi bayar jurnal mahal gitu. Kita udah bisa aja nonton YouTube untuk tahu materi tentang soft power misalnya, daripada baca jurnal yang diproduce dan di-lock gitu, new way of learning gitu. Ya, tapi di sisi lain kita lihat ada Netflix misalnya. Misalnya Netflix itu kan dia menawarkan entertainment ya untuk orang-orang yang dulu itu beli kaset, sekarang udah bisa online terus pakai Netflix. Tapi siapa yang bisa merasakan Netflix ini siapa gitu? Akses dari inovasi di bidang digital perfilman ini ke siapa gitu? Pastinya Netflix tidak akan digunakan oleh orang-orang dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah kan. Tetap aja inovasi ini memiliki akses yang tidak bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu gitu. Atau Ruang Guru deh. Ruang Guru kan luar biasa baik tuh ya. Akses positifnya oke, ada pengembangan teknologi pendidikan. Tapi di negatifnya tuh nggak semua orang bisa subscribe Ruang Guru gitu loh. Jadi terlalu overhype-nya pemerintah dengan digital marketplace, which is I don't know, I'm not sure kalau ini akan sustainable ya tren ini di masa 10 tahun mendatang, atau cuman kayak oh ya udah dadakan aja karena lagi ngetren bikin deh gitu ya marketplace. Nah, seperti Tokped atau di daerahnya gitu, atau seperti apa. Di satu sisi juga kita harus lihat akses kehadiran marketplace ini terhadap traditional market gitu. Bagaimana jadi the question is not about are we ready, tapi ya who's left behind gitu. Bukan tentang inovasi ini kamu siap apa enggak, karena kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang akan left behind. Seperti itu. Lastly, I think this is the last ya. Yang terakhir tentang tadi contoh kasus hidden entries gitu. Hidden entry barriers ini kadang-kadang tidak dirasakan oleh kita maupun negara gitu. Kita tuh nggak sadar bahwa ini tetap terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Pertama, adanya dominasi state providers. Bayangin dari 4.000 providers itu hanya 50 atau 60, hanya 5% dari kerangka-kerangka yang berada di top of the leisure itu adalah top of the the list atau the rank adalah ya perguruan tinggi yang memang sudah besar dari sononya gitu loh. Kemudian yang kedua ada fenomena multiply entry enrollment. Kadang-kadang yang negeri ini juga menyerapnya berulang-ulang gitu. Misalnya kayak ada jalur mandiri, jalur nasional, jalur bersama, jalur ini gitu. Jadi ada multiply entry enrollment yang menghambat kompetisi sehat yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menginginkan kompetisi sehat berarti open competition yaitu. Ya. Harus ada, kalaupun memang mau dibantu ya di Bandung juga begitu. Jadi sudah dikumpulkan antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta. Kalau yang negeri itu ada yang ditolak, misalnya 5.000 yang ditolak dikasih ke perguruan tinggi swasta gitu ya.
udah kayak gitu. Jadi tetap akan terserap gitu. Nah, yang kedua ada discrimination of graduates. Ya perlu kita akui bersama bahwa di banyak saya kasih contoh aja deh, kemarin ada berita tentang OJK. OJK keluar poster untuk menerima hanya perguruan tinggi A saja, akreditasi A saja. Nah, ini kan sebenarnya merupakan sebuah kontradiksi dari amanah Sisdiknas gitu ya, dan amanah UPT bahwa tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Tapi pada kenyataannya ya udah secara regulasi state still have some barriers gitu. Secara tidak sadar tuh, secara sadar nggak sadar tuh state masih ada barriers-nya, masih ada pendikotomian itu di dalam soul of the policy. Kemudian yang kedua, discrimination of scholarship awardee. Saya awardee penerima beasiswa LPDP. Pernah ngomong sama Bu Sri, Bu, saya mau bertanya, kenapa yang berhak untuk ikut, ini belum dapat beasiswa ya, berhak untuk ikut tes aja dulu gitu. Hanya perguruan tinggi yang A saja, yang B bahkan nggak bisa gitu. Kenapa, Bu? Gitu kan. Katanya ya tadi kita ingin melandaskan pada meritokrasi. Nah, again, sehingga kita bisa lihat bahwa masih ada di hilir sana, walaupun hulu itu sudah inklusif, tapi di hilir sana secara tidak langsung dan secara tidak sadar kita masih mendiskriminasi gitu ya, sehingga muncullah yang tadi dikatakan sebagai kenapa pengangguran itu tetap ada untuk S1 atau karena rata-rata ya penerima pekerjaan di BUMN ataupun instansi pemerintahan yang masih tetap mengedepankan A universities gitu. Nah, what's next gitu? I hope ini yang terakhir banget ya. What's next gitu? What's next? I think pertama adalah pandemic itu men-surface vulnerability of development, right? Masih jadi PR banget gitu, tapi PR lama gitu yang harusnya bisa kelar gitu. Seperti pembangunan infrastruktur, itu kita masih otomatis akan sangat terhambat ya karena anggarannya dipakai sana-sini gitu. Kemudian ini ada 3 hal yang menurut saya sebagai pengambilan anak-anak atau mahasiswa, teman-teman dari konsentrasi ekonomi politik bisa kemudian mencoba untuk riset lebih lanjut gitu. Jadi kebijakan-kebijakan tingkat negara itu harusnya memang harus bisa secara fiskal dan moneter bisa dan harus untuk membantu kelompok-kelompok yang sebenarnya ter-affect gitu secara ekonomi dan sosial. Artinya mereka yang masyarakat menengah ke bawah. Jadi mitigating kalau bisa kebijakannya, dan harus gitu kebijakannya itu jangan memperlebar jarak ekonomi sosial. Salah satu caranya yang berhasil dan mudah-mudahan Pak Menteri Nadiem melanjutkan yaitu financial assistance schemes. Nah, kita lihat seberapa berani lagi Pak Menteri untuk melontarkan dananya untuk digunakan untuk pendidikan gitu. Kemudian strategic and systematic involvement ini untuk untuk bapak-bapak, ibu-ibu di DPR, DPRD, pokoknya Dewan Perwakilan Rakyat aja deh gitu ya. Harus ada kerjasama dan sinergis memang dengan badan eksekutif dan juga masyarakat gitu. Jadi jangan sampai ini cuma jadi program pada saat mencalonkan doang gitu, atau program-program penokohan aja gitu. Tapi memang harus jadi strategic and systematic involvement. Yang terakhir dari saya, menurut kajian yang telah saya dalami, memang market logic itu bisa memperburuk inequality. Jadi pembangunan itu harus lebih menekankan pada capability approach. Setiap individu itu punya kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Jadi harus ada well-being di dalamnya, ada health di dalamnya gitu, daripada mempertimbangkan saja ekonomi dan statistik ekonomi seperti itu. I think that's all my rants. Itu penjelasan yang mudah-mudahan nggak lewat waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudari Ayu yang mempresentasikan materinya yang cukup tuntas menurut saya, mengutak-atik tentang kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah, kemudian melihat dalam sisi ada paradoks yang bermain dalam sisi di situ, di mana pada dasarnya bicara tentang pendidikan sesuatu yang tanpa harus diucapkan dengan istilah kedaulatan. Sebenarnya tidak perlu lagi mengucapkan kedaulatan karena pada dasarnya pendidikan sudah berbicara tentang kedaulatan. Tapi problemnya kedaulatan itu selalu bergeser ketika misalkan pendidikan itu selalu menggunakan paradigma pasar. Jadi kita hanya diposisikan dalam konteks pasar. Jadi bagaimana mahasiswa, bagaimana menyerap calon-calon mahasiswa ataupun siswa ataupun tenaga pengajar untuk orientasi marketisasi itu sendiri. Yang pada gilirannya adalah
selalu berbicara tentang kompetisi, kompetisi, kompetisi. Nah, ini yang saya alami juga sebenarnya waktu ketika melamar pekerjaan ataupun kita mengajukan sebuah pengajuan proposal riset, selalu hanya melihat tentang akreditasi A ataupun jurusan A dan sebagainya. Dan ini menjadi seringkali tantangan yang cukup krusial yang menurut saya yang meskipun ini sering terjadi, tetapi ini yang sering menghambat kita dalam berkompetisi sebenarnya. Jadi yang disampaikan Ayu menurut saya ada banyak sebenarnya. Kalau misalkan kita memberikan kesempatan ke Ayu ini mau mengungkap, sebenarnya saya berharap tadinya mengungkap tentang ke Ayu ini lebih mengungkap apa ya, bagaimana tentang pemahaman memahami tentang kebijakan yang diungkapkan oleh tentang Nadiem Makarim mengenai merdeka belajar itu. Jadi melihat bagaimana nilai-nilai tentang ide neoliberalisme itu masuk dalam tubuh kebijakan tersebut, sehingga ada persoalan yang serius di kemudian hari yang kita harus amati. Yang menurut pengamatan saya secara sekilas ini masih bisa menjadi perdebatan hari ini adalah jangan-jangan memang kita lebih banyak merespon tentang sisi yang masih terlalu jauh tentang disrupsi semacam itu, sementara kita sebenarnya sudah mengalami suatu persoalan yang sangat lebih besar lagi ketimbang itu, yang sebenarnya kita lebih memilih yang terlalu jauh, mengatasi yang terlalu jauh ketimbang yang saat sekarang yang tiba. Kita berbicara tentang bagaimana kita shifting menggunakan teknologi, kita masih tertatih untuk melakukan kegiatan webinar yang di mana Gorontalo masih jaringannya juga bermasalah, di Makassar juga bermasalah. Jadi persiapan tentang menuju ke sana ternyata masih agak jauh ternyata ketimbang kita mengamati tentang ketimpangan-ketimpangan teknologi dan sebagainya. Nah, terkait tadi saya dengar tadi ucapan Ibu Ayu mengenai tentang kita harus juga merdeka secara kognitif. Ini yang disadari oleh seluruh elemen-elemen masyarakat, bahwa merdeka secara belajar bukan hanya tentang pada persoalan bagaimana kita memilih jurusan kita, kemudian kita menempuh dengan cara yang tercepat, dengan biaya yang yang murah, tetapi juga bagaimana menyadarkan bahwa pendidikan dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai, ya dalam bahasa Freirean, adalah memanusiakan manusia kembali. Dan jangan sampai kritikan ini muncul di kemudian hari dan Freire merasa sedih bahwa ternyata manusia tidak kembali terrefleksikan di kemudian hari, di mana fungsi-fungsinya teralienasi oleh kerja-kerja yang lebih pasar, lebih robotik, dan seterusnya. Nah, terkait tentang pandangan Ayu mengenai tentang kondisi semacam itu, sebenarnya saya menggarisbawahi tentang welfare state. Jadi tadinya saya mengira itu welfare state itu cukup lebih katakan kita bicara tentang Norwegia ataupun Kalau